Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Umi harap kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Yang dalam keadaan sakit, Umi doakan kalian cepat diberi kesehatan yang sehat. Umi berharap kalian selalu diberi kesehatan ya. Intinya kita bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita ucapkan lafaz basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan jangan lupa berdoa. Kali ini kita akan belajar tentang menyajikan teks deskripsi. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa itu teks deskripsi, ciri-ciri teks deskripsi, dan yang terakhir adalah kaidah kebahasaan teks deskripsi. Nah, dalam menyajikan teks deskripsi, kita harus mengetahui nih apa saja sih langkah-langkah menulis teks deskripsi. Nah, adapun langkah-langkah menulis teks deskripsi menurut Setiawan Juhari yang diterbitkan bukunya di tahun 2001 di halaman 57 meliputi yang pertama adalah menentukan atau memilih tema atau topik karangan. Nah, langkah paling awal nih dalam membuat sebuah karangan adalah menentukan tema atau topik karangan. Bukan hanya pada teks deskripsi, tapi di teks-teks yang lain juga dalam membuat sebuah teks kita yang pertama itu harus menentukan atau memilih tema atau topik sebuah karangan. Nah, tema ini diartikan pokok pikiran, sedangkan topik adalah pokok pembicaraan. Apabila dilihat dari sudut sebuah karangan yang telah selesai, tema adalah suatu amanat utama yang disampaikan oleh penulis melalui karangannya. Dalam kenyataannya, untuk menulis suatu karangan, penulis harus memilih satu topik atau pokok pembicaraan apa yang akan ditulis di karangannya. Nah, dengan demikian pada waktu menyusun sebuah tema untuk sebuah karangan ada dua unsur yang paling dasar, yaitu topik atau pokok pembicaraan dan tujuan yang hendak dicapai melalui topik tersebut. Nah, bagi pengarang pemula nih, untuk kita ini semua bagi pemula, menentukan topik tulisan merupakan suatu yang agak sulit ya dilakukan. Nah, dalam menetapkan topik, penulis harus menguasai betul kira-kira permasalahan apa sih yang akan ditulis. Jadi, agar topik benar-benar terwujud, pilihlah topik yang benar-benar menarik perhatian. Nah, topiknya ini harus menarik, bukan hanya judul, tetapi tema atau topik karangannya itu harus menarik. Nah, di sini menurut Goris Keraf, sebuah topik pertama-tama haruslah menarik perhatian penulis sendiri. Nah, bukan hanya pembaca, yang pertama-tama itu harus menarik perhatian kita. Apa sih topik yang menarik perhatian kita itu? Nah, kamu bisa pikir-pikir nih, mulai dari sekarang apa topik yang menarik perhatian kamu, oke? Nah, topik yang menarik perhatian penulis akan memungkinkan pengarang berusaha terus-menerus mencari data-data untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Penulis akan didorong terus-menerus agar dapat menyelesaikan tulisan itu dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau misalnya tema atau topiknya itu tidak menarik, kita akan kesulitan untuk mencari data gitu. Kita kehilangan semangat gitu ya. Lanjut, yang kedua adalah mengumpulkan informasi. Nah, ketika kita tertarik dalam sebuah tema atau topik, kita akan bersemangat tuh mengumpulkan informasi atau bahan. Nah, untuk mengumpulkan informasi atau bahan, kita itu harus mencapai tujuannya. Tujuan kita itu apa, gitu ya.
Nah, kegiatan mengumpulkan informasi itu dapat dilakukan dengan cara observasi atau mengadakan pengamatan terhadap satu proses atau keinginan sesuatu yang diperlukan dan akan dijadikan sumber penulisan. Nah, ketika kita akan menulis, misalnya kita akan menceritakan tentang apa ya? Tentang sebuah benda nih. Oh, kalau nggak tempat wisata, misalnya Danau Toba, ya. Kita harus mengumpulkan informasi di mana letak Danau Toba itu, bagaimana keadaan fisik Danau Toba, misalnya danaunya luas, dikelilingi pegunungan, misalnya seperti itu. Itu data-data, semua data yang tentang objek yang akan kita tulis di situ. Itu kita cari data-datanya harus lengkap supaya mudah dipahami oleh pembaca. Lanjut, yang ketiga adalah membuat kerangka tulisan. Nah, setelah kita mengumpulkan bahan, kita menulis nih kerangka tulisan. Kerangka tulisan itu apa nih? Nah, kerangka tulisan adalah garis besar cerita yang akan dituangkan pada sebuah tulisan. Nah, sebelum menulis, seorang penulis perlu menetapkan kerangka tulisan. Kerangka tulisan merupakan pedoman atau acuan penulisan tentang hal-hal apa saja yang akan ditulis. Sehingga dalam menggunakan kerangka tulisan ini akan menjadi alur cerita yang akan ditulis itu. Nah, gini misalnya, kita ini Danau Toba ya kan. Kita akan menulis tentang Danau Toba. Yang pertama, kerangka tulisannya setiap paragraf itu harus ada garis besar ceritanya. Misalnya paragraf pertama, dia menceritakan tentang letak Danau Toba, letak geografisnya. Danau Toba itu berada di mana, di provinsi apa, seperti itu. Di paragraf kedua tentang keindahan Danau Toba, kalian ceritakanlah apa saja keindahannya. Terus masih banyak lagi yang lainnya. Lalu yang keempat adalah mengembangkan kerangka karangan atau kerangka tulisan atau kerangka teks, ya. Nah, setelah kerangka karangan itu disusun, maka tahap selanjutnya adalah mengembangkannya menjadi sebuah tulisan yang utuh. Pengembangan kerangka karangan dilakukan satu persatu. Nah, dalam penulisan atau pengembangan kerangka karangan ada beberapa unsur yang harus diperhatikan. Dan unsur-unsur tersebut merupakan penilaian baik tidaknya hasil karangan itu dibuat. Nah, unsur-unsur tersebut adalah isi gagasan yang dikemukakan. Isi gagasan, tahu ya gagasan apa? Lalu organisasi isi atau urutan peristiwa. Tata bahasa. Nah, ini tata bahasanya juga harus diperhatikan. Strukturnya dan kosakata serta penggunaan ejaan yang tepat. Gitu ya. Nah, terus contohnya gini, ketika kita mengembangkan kerangka karangan. Yang sudah Umi jelaskan tadi, pertama kan membuat kerangka tulisan. Kerangka tulisan itu misalnya yang paragraf pertama letak geografis, baru paragraf kedua keindahan Danau Toba. Nah, ketika kita kembangkan kerangka karangan, paragraf pertama tadi kan tentang letak geografis. Jadi cara mengembangkannya itu gimana, Mi? Nah, cara mengembangkannya itu ialah kita ambil bahan-bahan yang telah kita kumpulkan. Nah, letak geografis Danau Toba itu misalnya, Danau Toba adalah danau terbesar di Indonesia. Letaknya adalah di Provinsi Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Samosir kalau nggak salah, Umi itu. Nanti kalian cari di Google ya, kalian googling sendiri. Lalu
yang paragraf kedua kan tentang keindahan Danau Toba. Nah, keindahan Danau Toba itu apa aja? Misalnya Danau Toba sangat indah. Saking indahnya Danau Toba itu terbentang luas dikelilingi dengan pegunungan dan pepohonan yang hijau seperti itu. Kalian jelaskan gitu ya. Oke, sekian langkah-langkah menulis teks deskripsi. Tugas kalian adalah, karena materi kita hari ini adalah menyajikan teks deskripsi, maka tugas kalian adalah membuat sebuah teks deskripsi dengan tema keindahan alam. Oke, kita akhiri pertemuan ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.